Untuk registrasi IMEI, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, saya akan membagi menjadi 5 aspek agar mudah dapat dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian. Karena kan Bapak Ibu adalah rekan kami di bandara ya. Kalau nanti ada penumpang yang bertanya, setidaknya pokok-pokok besarnya Bapak Ibu sudah ketahui dalam 5 aspek itu. Apa aja sih Mas Endar 5 aspek itu? Yang pertama adalah ketentuan umumnya, yang kedua adalah apa sih objeknya, yang ketiga apa sih syarat-syaratnya, yang keempat bagaimana perlakuan fiskalnya ataupun perlakuan perpajakannya. Yang kelima adalah bagaimana prosedurnya. Saya akan jelaskan IMEI dalam 5 aspek ini kepada Bapak Ibu sekalian. Kita masuk yang pertama yaitu mengenai ketentuan umumnya. Apa sih Mas Endar ketentuan umum dari registrasi IMEI? Ketentuan umumnya adalah untuk registrasi IMEI paling banyak diberikan maksimal 2 pieces untuk penumpang atau awak sarana pengangkut ya. Itu adalah ketentuan umum yang pertama. Hal ini sesuai dengan Perkominfo nomor 1 tahun 2020. Itu adalah aspek yang pertama. Sekarang aspek yang kedua, yaitu mengenai objeknya. Objeknya itu ada dua, teman-teman sekalian. Secara singkatnya ada dua. Tapi kalau secara bahasa peraturannya, tadi Mas Fatah udah menyinggung ada tiga, yaitu adalah handphone, komputer genggam, dan komputer tablet. Namun, untuk saat ini sudah bermetamorfosis menjadi dua, yaitu adalah smartphone dan juga tablet. Kenapa Mas Endar sudah bermetamorfosis? Mungkin Bapak Ibu yang kelahiran 90 ke bawah ya, generasi Y dan generasi baby boomer, mungkin dulu masih ingat ya, ada sebuah handphone yang hanya bisa pakai buat telepon doang ya. Layarnya pun juga masih hitam putih, baterainya bisa berminggu-minggu bertahan gitu ya. Kalau buat nimpuk maling pun bisa benjol itu kepala gitu ya. Itu adalah handphone yang dimaksud di dalam definisi dari HKT itu. Jadi hanya bisa buat telepon saja. Lalu juga mungkin kita ingat ya ada istilah namanya PDA ya, personal digital assistant ya PDA ya. Jadi sebuah tingkat lebih lanjut, lebih mutakhir gitu ya. Jadi bisa melakukan pekerjaan, bisa berseluncur di dunia maya dan bisa mengirim email. Sekarang PDA sama handphone yang jadul itu udah bermetamorfosis menjadi smartphone gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ditanya oleh penumpang, apa aja sih objek yang harus didaftarkan emailnya? Ada dua ya, smartphone dan juga tablet sederhananya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu Mas Endar, kalau ada yang nanya, gimana dengan smartwatch kami gitu kan? Smartwatch kami itu ada nomor IMEI-nya. Kalau secara peraturan Perkominfo tersebut itu tidak perlu didaftarkan IMEI-nya. Jadi kalau untuk mendapatkan sinyal untuk smartwatch-nya, itu cukup datang ke gerai ya, gerai provider telekomunikasi yang ada di Indonesia. Misalnya ke Telkomsel kah, atau ke Indosat kah, atau ke XL kah, dan lain semacamnya ya, seperti itu. Itu adalah aspek yang kedua, yaitu mengenai objeknya.